Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati Annallaha yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal amtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawaynahum wa anta ta'lamu bihim wa bismihim radiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim asrarihim fid dini wal dunya wal akhirah ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatid yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung daripada kajian kita kitab Syarah Qudul Jain, insyaallah sampai halaman 48. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Artinya, adapun perkara pertama yang akan ditanyakan kepada seorang perempuan atau seorang istri di hari kiamat nanti adalah mengenai sholatnya dan suaminya, ya, atau keluarganya. Jadi bagi seorang perempuan yang akan Allah hisab, Allah pintai pertanggungjawaban, itu adalah sholatnya. Nah, untuk laki-laki pun sama, ya, juga sholatnya. Nah, kemudian setelah sholat adalah ba'liha, yang ditanya Allah berkaitan tentang kewajibannya kepada suaminya, ya. Artinya kira-kira sudah ditunaikannya apa belum segala sesuatu yang berkaitan tentang kewajiban dia terhadap suaminya. Berarti hak suami itu. Suami pun sama seperti itu juga. Setelah sholat yang akan ditanya pun tentang keluarganya. Sudahkah dia tunaikan kewajiban istrinya, kewajiban anak-anaknya, mengenai masalah nafkah, mengenai masalah pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, awwalu ma yuhasabur rajulu an salatihi
thumma an nisaihi wa ma malakat yaminuhu in ahsana usyrataha ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi wa awwalu ma tuhasabul mar'atu an salatiha thumma an haqqi zawjiha. Ini hadis ini menguatkan dari yang tadi ya. Artinya perkara yang pertama kali diteliti, dihisab ya, bagi seorang lelaki itu adalah mengenai sholatnya, kemudian mengenai istrinya dan budak yang dimilikinya. Jika ia mempergauli mereka dengan baik, maksudnya mempergauli mereka dengan baik ya memang menunaikan kewajibannya tadi, dan berbuat baik kepada mereka, maka Allah berbuat baik kepadanya. Nah, kalau ternyata kewajiban tadi udah tuntas, maksudnya begitu, maka Allah akan berbuat baik kepada dia, membalasnya dengan kebaikan. Dan perkara yang pertama kali diperiksa atau dihisab bagi seorang wanita adalah sholatnya, kemudian hak suaminya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang wanita yang bersuami, ujar beliau, fa aina anti minhu, qalat ma aluhu ay ma aqsuru fi khidmatihi illa ma ajaztu anhu, qala fa kaifa anti lahu, fa innahu jannatuki wa naruki. Artinya, barang bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu. Nah, kan tadi Rasulullah bertanya kepada istri seorang perempuan, apa pertanyaan Rasulullah? Bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Ya. Jawabnya, saya tidak mempersempit dan tidak sembrono atau teledor dalam berkhidmat kepadanya. Nah, kan seorang istri itu berkhidmat, melayani suami dalam segala kebutuhan, yang jelas dalam segala hal yang tidak dilarang oleh syara atau diharamkan lah, bahasanya begitu. Berarti dia melayani terus ya. Bentuk pelayanan itu ya melayani hubungan badan, melayani panggilannya, atau kalau disuruh-suruh tuh enakan, senyum, sebagaimana yang kita pelajari dahulu lah tentang adabnya seorang istri kepada suaminya. Nah, dia berkhidmat, pokoknya segenap jiwa dan raganya dia lakukan untuk suaminya. Macam mana caranya suami itu ridho, ya, macam mana suaminya ridho. Nah, andaikan istilahnya itu suaminya ada semacam kekurangan-kekurangan di dalam menjalankan kewajiban terhadap istri, dimakluminya. Nah, kecuali tadi disebutkan di sini, jika saya tidak mampu melakukannya, kata istrinya tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun kedudukanmu kepadanya, maka dia adalah surgamu dan nerakamu. Jadi seakan-akan suami itu bagi seorang istri adalah bisa surga, bisa nerakanya. Kalau bagus berarti surganya istri. Kalau dia buruk dalam berkhidmat berarti dia neraka. Ya, artinya akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka tadi. Dan ini kalau tidak dengan ilmu, tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita baik siapa saja nih, posisinya sekarang kita anggap sama nih. Kan kalau pembahasan kita menjelaskan tentang posisi istri sekarang. Nah, jangan mentang-mentang kita di sini sebagai suami lalu merasa di atas angin. Ya, sama saja. Kesimpulannya adalah bagaimana kita bagus-bagus di dalam menjalankan kewajiban kita kepada mereka. Nah, baguslah kita di mata Allah. Buruk, ya buruk juga. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ujar beliau, arba'atun minan nisa'i fil jannati wa arba'atun fin nari, wa dzakara minal arba'ati allawati fil jannah imra'atan afifatan ta'ifatan lillahi wa lizawjiha waludan sabiratan qani'atan bil yasiri ma'a zawjiha dzata hayain wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha. Panjang hadisnya ya. Wa ma lahu
Wa in hadara amsakat lisanaha anhu. Imra'atan mata zawjuha walaha auladun sigharun fahasabat nafsaha ala auladiha wa rabathum wa ahsanat ilaihim wa lam tatazawwaj khasyatan ayyudayyu thumma qala wa amal arba'atul lawati fin nari famra'atun bil badhiyatul lisani ala zawjiha in ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha wa in hadara adathu bilisaniha wa mar'atun tukallifu zawjaha ma la yatiqu wa mar'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitiha mutabarrijatan wa mar'atun laysa laha hammun illal aklu wasyarbu wan naumu wa laysa laha raghabatun fi salatin wala fi ta'atin wala fi ta'atillahi wala fi ta'ati rasulihi wala fi ta'ati zawjiha fal mar'atu idza kanat bi hadhihi sifati kanat mal'unatan min ahli nari illa an tatubah. Panjang ya, tapi Masya Allah kalau kita pahami artinya mudah-mudahan kita tidak kena. Ya, maksud saya kita ini arahnya hadisnya kayaknya kuat ke arah perempuan ya. Nah, yang bagi sudah punya istri mudahan istri ini tidak ada masuk dalam hal kayak gini. Umpama masuk nanti ada yang masuk ada yang tidak ya, yang tak bagus ya mudahan jangan masuk kan gitu. Kalau yang bagus mudahan masuk kan begitu ya. Tinggal diingatkan aja istri masing-masing. Apa arti hadis yang panjang tadi itu? Nah, di antaranya 4 wanita berada di surga dan 4 yang lain berada di neraka. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 4 golongan wanita yang menjadi penghuni surga dan 4 golongan wanita yang menjadi penghuni neraka. Nah, beliau lalu menyebutkan sebahagian dari 4 wanita yang berada di surga. Ini ciri-ciri perempuan ahli surga yang bagus, ya. Yaitu wanita yang memelihara diri, taat kepada Allah dan kepada suaminya, banyak anak. Nah, jadi ciri termasuk perempuan yang bagus adalah walud, banyak anak, anaknya banyak. Kenapa bagus banyak anak tuh? Salah satu niat perkawinan adalah dituntun sama ulama kita untuk membanggakan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu nanti di akhirat berbangga-banggaan banyaknya umat ya di hadapan nabi-nabi yang lain. Jadi seakan-akan ketika kita melakukan hubungan suami istri, nah itu di antara nikmatnya adalah untuk membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga. Itu di antaranya. Niat yang lain lagi kalau mau beranak ini adalah untuk mendapatkan doa anak. Ya, kita kalau beranak, anak kita kan kita didik menjadi anak yang soleh ataupun solehah, sama aja laki-laki mau perempuan. Nah itu kita akan nanti dapat bahagian doanya. Ya kan kita nanti meninggal sudah tidak bisa beramal lagi. Nah harapan kita anak itu yang bakal meneruskan pahalanya melalui doa-doanya. Bahkan sebenarnya tidak hanya doa. Kalau kita buka lagi di dalam kitab mengenal al-asmaul husna, Pak insyaallah kalau saya tak keliru ingat itu penjelasan nama Allah Ar-Rahman apa Ar-Rahim. Nah itu seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, mau dia niati dihadiahkan ke abah mamanya ataupun tidak sama sekali. Jadi misalnya anak nih ngaji Quran, tidak dia berniat ya Allah pahala ngaji Quranku ku hadiahkan kepada almarhum abah sama mama, tidak perlu kata guru Bahid, tidak perlu. Ketika dia sudah melakukan amal soleh itu spontan pahalanya sudah langsung masuk di dalam buku catatan amal orang tuanya. Ya, kenapa bisa begitu? Soalnya orang tuanya usul yang menyebabkan keberadaan si anak itu. Jadi anak itu furu'. Jadi dengan adanya orang tua makanya ada anak. Nah, jadi kita niat punya anak itu untuk mendapatkan bahagian itu, ya, bahagian doa maupun bahagian transferan pahala amal banyak-banyak. Nah, itu kalau amalnya bagus. Kalau amalnya buruk macam mana? Kena tak juga terpalit-palit ke orang tua. Ya, bisa kena bisa tidak, jawabannya begitu. Kalau dia berpahala beramal soleh, orang tua spontan dapat. Kalau dia beramal buruk macam mana, orang tua dapat juga tak dosanya. Bisa iya bisa tidak. Kenapa bisa begitu?
tergantung orang tuanya waktu masih hidup. Kalau dia sudah mengajarkan anaknya ilmu agama, mengajarkan adab, sopan santun, segala macam lah aturan syariat ini sudah apalagi dipondokkan misalnya. Nah, tahu-tahu anaknya melakukan dosa, maka orang tua tidak akan pernah dapat percikan dosa yang dikerjakan oleh anak itu tadi. Urusan anak lah dosa dia, tidak ada masuk dalam buku catatan orang tua, tidak ada. Tapi kalau kita berdiam, maksudnya itu anak kita tidak pernah dididik ilmu agama, dari kecil tidak pernah disuruh sembahyang, tidak pernah dididik juga ngaji Quran, ya pokoknya betul-betul tidak dididik dengan aturan syarak. Nah, ternyata anak ini melakukan dosa, maka dia berdosa, orang tua pun langsung juga masuk dalam buku catatannya dosa juga. Kenapa? Karena dia berdosa itu tidak melalui semacam bimbingan daripada orang tuanya. Maka yang kayak begitu orang tuanya tepalit, kalau bahasa kita Banjar itu kena dia, ya, kecipratan dosa tadi. Jadi sekarang dibalikkan kepada kita semua, ya, untuk berbenah begitu. Kemudian yang sabar, ya, artinya sifat perempuan ahli surga itu dia penyabar. Nah, kalau urusan sabar itu kan identik dengan sesuatu yang tidak nyaman, ya, seperti musibah, sakit, apalagi misalnya ujian hidup. Nah, itu sesuatu yang memang berat. Tapi alhamdulillah bini kita sabar aja bawaannya. Nah, apalagi sekarang nih, lagi masa-masa orang banyak berkeluh kesah. Kan sudah dibilang, yang diserang nih kebanyakan ekonomi, ya, pemasukan tidak ada, kata kawan, kerja tidak boleh, ya, buku-buku tidak boleh segala. Tapi insya Allah feeling saya sekarang udah hilang, Pak, insya Allah bihaulillah wa quwwati, ya. Jadi kembalikan kegiatan itu seperti sedia kala, karena memang diakui ataupun tidak melalui isyarat-isyarat ulama-ulama kita. Maksud saya ulama-ulama yang memang kelasnya itu wali-wali. Nah, itu saya amati dari isyarat-isyarat itu memang sudah terangkat, Pak, insya Allah bihaulillah wa quwwati. Jadi kita tidak perlu seakan-akan tuh merasa takut. Nikmati aja kegiatan kita, balikkan, pulihkan seperti sedia kala. Nah, ana inda dzanni abdi bi. Lihat diskusi, aku bergantung persangkaan hambaku. Semakin kita dicekam merasa takut, ya dengan ketakutan itu menjadi salah. Nah, tapi kalau kita bilang yakin, semua dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada apa-apanya, ya, insyaallah bihaulillah wa quwwati. Nah, kemudian menerima apa yang ada walaupun sedikit, qani'ah nih, artinya istri yang termasuk punya ciri-ciri penghuni surga itu adalah dia menerima apa adanya, ya, walaupun sedikit. Kenapa? Karena dia sudah mantap tauhidnya. Kan sudah jelas di antara daripada rukun iman itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu meyakini takdir. Berarti segala sesuatu yang terjadi, urusan-urusan rezeki terutama, itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dielak. Ya, tidak bisa dielak, sebagaimana yang sekarang kita rasakan. Ini sudah bagian takdirnya, udah dinikmati aja. Berarti Allah lagi menguji, ya, kita berbaik sangka aja, Allah lagi menguji kita. Dan Allah tuh kalau menguji kan sudah dibilang la yukallifullahu nafsan illa wusaha, tidak mungkin di luar batas kemampuan. Nah, itu di luar batas kemampuan tidak mungkin. Artinya Allah tahu kita sanggup. Nah, cuman paling-paling nanti kenanya di sisi adab. Dan itu musibah, kalau kita tidak beradab merespon daripada musibah atau ujian ini, kita disebut hamba yang tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merutuk, dongkol, jengkel, merasa berat, nyalahkan takdir, itu sebenarnya lebih berat cobaannya ketimbang musibah yang sedang terjadi ini. Kenapa? Karena kalau musibah yang terjadi ini nembaknya tadi ke harta cuman, ya, kalau itu berarti cuman cobaan dunia. Tapi ketika kita sudah tidak menerima dengan takdir Allah tadi, atau merasa buruk sangka kepada keputusan Allah, itu berarti serangannya bukan ujian ke arah dunia lagi, tapi langsung ke agama. Nah, itu jadi berat. Maka dari itu beradablah di saat kita mendapatkan bencana begitu. Maka insya Allah walaupun terasa berat, tapi kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu harapannya. Nah, kemudian
Jika suaminya meninggalkannya pergi, dia memelihara dirinya dan hartanya. Ini masih ciri-ciri perempuan surga. Jika suaminya berada di rumah, ia mengekang lisannya. Artinya kalau suaminya di rumah, dia tidak sembarangan bercakap. Andaikan bercakap pun pasti suaminya senang mendengarkan cakapannya itu. Cakapannya itu cakap-cakapan yang positif, ya, yang mendukung. Nah, di antara 4 wanita itu lagi adalah wanita yang ditinggal mati suaminya, mempunyai anak-anak yang kecil, lalu ia mengekang dirinya, memelihara dan mendidik anak-anaknya serta berbuat baik terhadap mereka dan tidak mau nikah lagi karena takut menyia-nyiakan mereka. Wah, ciri-ciri perempuan ahli surga lagi adalah janda, ya, yang tak mau kawin lagi. Nah, tapi dengan catatan janda macam mana nih? Sepertinya kayaknya jandanya ini mandiri lah, ya, janda yang mandiri, yang berusaha sendiri, tidak mau kawin lagi. Kenapa? Kalau aku kawin nanti anak yang kecil-kecil ini, anak yatim nih, nanti mungkin tersia-siakan, ya, tidak ada keruan hidupnya, tidak ada keruan pendidikannya. Daripada aku sekedar menyenangkan hati untuk belaki, tapi anak terbengkalai, lebih bagus aku ngalah. Biarlah dosa belaki, tapi anak yang diprioritaskan. Nah, ini yang macam ini yang masuk. Oh, kalau gitu, kalau janda yang kawin lagi salah ya kalau gitu. Ya menurut saya nengok keadaannya. Kalau memang dia punya anak banyak, dia tidak mampu mandiri, sementara mungkin ya kerjaan semerawut lontang-lantung, agama jadi kacau, ya gara-gara sibuk begawi sembahyang tidak lagi, malah anak juga tak ada terurus. Lah bahaya nih. Akhirnya dia berpikir, mumpung ada laki-laki yang mau pula bertanggung jawab, ikut nggaduh anak-anaknya ada. Kalau gitu aku lebih bagus kawin aja lah. Apalagi nafsu besak pula misalnya. Nah, lebih selamat lagi kalau macam ini. Jadi tidak bisa mana yang lebih bagus itu, ya tergantung keadaannya. Ya. Jangan dibilang pula, oh kalau dia kawin lagi berarti tidak setia dengan laki kemarin. Oh, coba dibalik posisinya. Ya, coba diganti posisi kita. Sanggup tidak kira-kira macam itu lelaki? Jadi tidak bisa. Ya, tidak bisa disalahkan menurutnya, tergantung daripada keadaan masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya lagi, habis ya. Tadi ini kalau dihitung semuanya ada 4 nih. Cuman saya tidak mereken aja yang nomor 1 mana, nomor 2 mana. Itu pokoknya disebutkan barusan ini semuanya ciri-ciri penghuni surga. Nah, adapun 4 wanita yang berada di neraka adalah wanita yang jelek lisannya atau ucapannya terhadap suaminya. 1, ya. Kalau bercakap tuh buruk aja bawaannya, kasar, nyentak-nyentak, nyalahkan, merepet-repet, apa ya lah, tak bagus, ya. Jika suaminya pergi, ia tidak mau menjaga dirinya, dan jika suaminya berada di rumah, ia menyakitkan suaminya dengan ucapan mulutnya. Apa ada pening kepala laki di rumah, ya. Di rumah direpeti malah. Nah, 1 tuh ya. Yang kedua, wanita yang membebani atau menuntut suaminya di mana suami tidak mampu melakukannya. Nah, ini ciri penghuni neraka adalah perempuan yang terlalu banyak menuntut laki sesuatu yang laki itu tidak sanggup, ya, laki itu tidak kuat untuk memenuhinya. Nah, berarti kita disuruh mikir-mikir begitu, khususnya ibu, ya. Kemudian ketiga, wanita yang tidak menutup dirinya dari lelaki lain dan ia keluar dari rumahnya dengan berhias, berarti supaya dilihat orang. Nah, kemudian yang keempat, wanita yang sama sekali tidak mempunyai cita-cita kecuali hanya urusan makan, minum dan tidur. Jadi otaknya macam mana makan enak, macam mana minum enak, supaya tidur enak juga. Nah, ada atau kisah lagi, ia tidak senang melakukan sholat. Ya, ada memang perempuan yang kayak begitu tuh, ya. Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya serta suaminya. Maka wanita yang mempunyai sifat-sifat seperti itu, ia adalah wanita terkutuk. Nah, mal'unah, ya, yang terkutuk, termasuk ahli neraka, kecuali jika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah dapatkan satu cerita begitu, tapi cerita nyata. Ada katanya di Tungkal nih, bini yang pokoknya mau tidak mau harus mau si laki maksudnya
Bisa tak bisa harus bisa. Sehari harus dapat nyetor duit 50.000 bersih. Wah, ada saya ketemu bini macam itu. Pening kepala saya mikir kayaknya. Ya, kalau lakinya ibaratnya orang berduit, nyaman. Nah, kecil lah 50.000. Mungkin bagi laki yang berduit. Lah cuman kalau saya ngukur lakinya tuh rasanya tidak mampu. Ya, rasa tidak mampu. Waduh, saya bilang, ini memang terlalu banget. Jadi kalau dibanding mati kayaknya cocok dengan keterangan yang terakhir tadi nih. Ya, seakan-akan kalau tidak bertobat termasuk daripada penghuni neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudahan bini kita tidak ada macam itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau berurusan macam itu mudahan cepat mati. Tergantung gitu lagi tak. Allah. Nah, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, innal mar'ata idza lam tufarrij an zawjiha fi dhaiqihi la'anahallahu ta'ala wa ghadabahallahu ta'ala wa la'anathal malaikatu ajmaun. Artinya bahwasanya wanita, seorang istri, apabila tidak mau menghilangkan kesempitan suaminya, maka Allah Ta'ala memurkainya dan para malaikat semuanya melaknatinya. Nah, berarti tugas bini cakep-cakep melihat macam mana laki itu. Kapan laki nampak suntuk, nampak susah, nampak keungut, macam berpikir ada beban, masuk, ambil kesempatan emas tuh. Artinya minimal ademkan, ya. Ada labang, biasalah. Namanya kehidupan nih, kalau ibarat rugi berdagang biasa. Ya, ini cobaan, Allah sayang ya dengan kita. Buktinya masih dicoba. Ya, kan istilahnya begitu. Tuh bagus, jangan diburu-buru kan, bodoh abang ini memang begini. Oh, tambah penting kepala dia. Ya. Nah, jadi diademkanlah macam mana caranya. Ada laki dibilang, iya juga dah ya. Iyalah tampil gitu. Untuk supaya tenang yuk kita bawa sembahyang yuk. Nah, atau kita bawa ngaji yuk, kita bawa refreshing yuk. Tidak apa-apa. Ya, untuk mencari yang namanya ketenangan hati. Nah, bini mantap itu namanya. Nah, kemudian di antara wanita yang berada di surga nanti, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu as-salafun salihun wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.